belajar dari kebenaran firman Tuhan dari surat Petrus yang kedua, pasal yang pertama, ayat 3 sampai ayat yang ke-11. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Kalau sudah dapat, saya akan baca dari judul ayat yang ganjil. Ibu-ibu semua baca ayat yang genap. Ayat yang ke-11 nanti kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, panggilan dan pilihan Allah, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Sama-sama. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi temanya sudah disebut tahapan pertumbuhan iman. Surat 1 dan 2 Petrus ini tentu yang menulis Petrus sendiri. Dan penerima surat itu adalah orang-orang yang sudah percaya, yang sudah merespon, memiliki Yesus di dalam hidupnya. Atau istilah yang sering kita dengar, orang-orang yang sudah dilahirkan baru, orang-orang yang sudah menjadi milik Allah. Itu penerima suratnya, baik dari 1 Petrus maupun dari surat 2 Petrus. Nah saudara, tujuannya, kalau yang di 1 Petrus itu tujuannya adalah untuk menguatkan iman orang-orang penerima surat. Di sana dikatakan orang-orang pendatang yang ada di Pontus, Galatia, Bitinia, Misia, ya, ada di beberapa daerah, karena mereka mengalami tekanan, mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan karena imannya. Jadi mereka orang-orang percaya tinggal di tengah-tengah orang yang tidak percaya, tentu tidak mudah. Ada banyak kesulitan, tantangan. Nah, Petrus menuliskannya supaya mereka diteguhkan, dikuatkan meskipun mereka harus menderita. Nah, tujuan dari 2 Petrus ini yang pertama mengingatkan, menasehatkan kepada orang-orang percaya. Pada waktu itu begitu banyaknya guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang datang di tengah-tengah jemaat orang-orang percaya ini. Di mana guru-guru palsu itu mengajarkan, mengatakan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali itu tidak ada. Tidak ada itu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan yang kedua, mereka menolak Yesus sebagai penebus satu-satunya. Jadi penting bagi Petrus menuliskan suratnya ini baik kepada jemaat
khususnya di 1 Petrus maupun juga di 2 Petrus, penerima suratnya hampir sama orangnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjelang kematiannya, ini 2 Petrus ini, Petrusnya sudah mau meninggal. Ya. Dikatakan dalam pasal yang pertama dari 2 Petrus ini, kalau kita baca dalam ayat 12-nya ya, kemudian ayat 13, 14, 15, tapi saya potong-potong saja. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu maksudnya kalimat-kalimat sebelumnya yang kita baca tadi. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuh ini. Ayat 14. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus. Jadi ini bagi Petrus menjelang kematiannya penting sekali mengingatkan orang-orang percaya penerima surat untuk bisa tetap setia pada ajaran yang sehat yang sudah mereka terima dari ajaran para rasul, termasuklah Petrus di situ. Jadi kalau ada pun pengajar-pengajar sesat, kalau ada guru-guru palsu, kalau ada nabi-nabi palsu, itu jangan kau dengar. Belajar setia kepada ajaran yang benar yang sudah kamu terima, meskipun itu pasti bertolak belakang. Ya. Kalau ayat 12 sampai ayat 15 itu berulang kali Petrus menyatakan, aku perlu mengingatkan, aku perlu menasihatkan, aku perlu. Berarti itu penting sekali. Supaya apa? Supaya dalam perjalanan iman kita kemudian kita tidak terkecoh. Kalaupun itu bukan karena ajaran sesat, kalaupun itu bukan karena nabi-nabi palsu, tapi bisa saja kita terkecoh dengan situasi kehidupan sekarang. BBM naik, semua udah resah. Ya. Semua bahan pokok pasti naik, semua ongkos-ongkos pasti naik, semua operasional rumah tangga pasti naik. Sudah mulai ujian-ujian iman, ujian-ujian hidup, dan mungkin ke depan bisa lebih parah lagi daripada yang sekarang. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya Petrus penting mengingatkan, sekaligus menasehatkan kita, mengingatkan kita. Bagaimana mereka penerima surat bisa setia dalam ajaran yang sehat, bisa setia dalam ajaran yang benar. Itu harus dibuktikan dalam pertumbuhan imannya. Karena hanya 2 kemungkinan bicara tentang iman ini, mundur atau maju. Gak ada yang stuck. Ya, nggak ada yang bisa statis, nggak ada yang bisa gitu-gitu aja, nggak bisa. Mundur atau maju, itu kalau bicara soal iman. Jadi kalau kita gitu-gitu aja, mungkin perlu dipertanyakan, benarkah saya sudah dilahirkan baru sesuai dengan penerima surat di mana Petrus menuliskan surat ini? Nggak ada itu yang biasa-biasa saja. Gak ada itu yang hari ini begitu, bulan ini begitu, bulan depan begitu, tahun depan begitu, 3 tahun lagi begitu, 10 tahun. Gak ada itu seperti itu. Harus ada prosesnya. Kalau bertumbuh pasti ada buktinya. Tidak ada pertumbuhan itu tidak ada buktinya. Misalnya bunga-bunga, pohon-pohonan, kebun yang kita tanam. Kalau dia bertumbuh ada gak buktinya? Ada. Tadinya dia hanya bibit, kemudian mulai keluar 1 daunnya, keluar lagi batangnya, yang lain-lain, kemudian dia bunganya, dan pada akhirnya kalau pohon itu berbuah, pastilah dia akan berbuah. Jadi kalau bicara soal pertumbuhan, pasti akan ada buktinya. Saudara, dari mana? Untuk apa itu? Kalau imannya berbuah, kalau imannya bertumbuh, pasti dia bisa menghandle ataupun menyatakan tidak kepada ajaran-ajaran yang sesat. Kalau dia bertumbuh, pasti banyak perubahan di dalam hidupnya. Apakah itu perubahan cara pandang, perubahan karakter, perubahan kebiasaan. Banyak
perubahan-perubahan yang seharusnya terjadi kalau dia bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, melalui perikop yang kita baca ini, kita mau belajar, mau memperhatikan gambaran orang percaya yang memiliki tahapan pertumbuhan iman. Saya mau tambahkan yang sehat. Ya, ada juga orang katanya bertumbuh imannya tapi nggak sehat. Karena seperti tadi, bisa hari ini kayaknya ada berubah, minggu depan lebih parah. Bulan depan lebih parah, tahun depan hilang orangnya, nggak ada lagi. Nggak ada lagi dalam persekutuan. Ya, ditanya, dicari di mana, nggak ada lagi. Kita nggak tahu kenapa. Jadi perlu dipertanyakan dasar imannya sudah jelas atau belum. Atau kalau dia dinyatakan beriman pun dia adalah orang yang ogah-ogahan dalam perjalanan kehidupan imannya. Jadi saya belajar ini sekaligus diingatkan dan mengingatkan kita. Ternyata tidak semudah yang kita pikirkan dan tidak semudah yang kita bayangkan dalam perjalanan hidup beriman. Kalau segampang itu, bagi Petrus tidak perlu berulang-ulang. Aku mengingatkan penting sebelum aku mati. Aku mengingatkan penting sebelum aku mati. Kalau tadi Nyonya Barus sebagai MC menyatakan, kalau dia dapat dompet di jalan, ada uangnya, dia ambil uangnya. Tapi kalau dibandingkan dengan pertemuannya dengan Yesus itu nggak ada apa-apanya. Sama seperti statementnya Paulus, ya. Dia seorang guru perjanjian lama, doktor, seorang pemimpin yang hebat, seorang yang begitu luar biasa melakukan hukum Taurat itu tanpa cacat celah. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia katakan apa? Semuanya sampah. Yesus lebih mulia dari apapun. Nah, masalahnya memulai sesuatu yang baru itu biasanya mudah. Masalahnya di mana? Dalam pertumbuhan. Dalam pertumbuhan. Saudara, kita akan belajar. Kalau dikatakan bagaimana supaya kita memiliki tahapan pertumbuhan iman yang sehat. Dalam ayat 3 dan ayat 1 dan ayat 3, ayat 1 dan ayat 3 maksud saya. Yang pertama, tahapan pertumbuhan iman yang sehat itu adalah dilahirkan baru. Ayat 1 dikatakan, dari Simon Petrus hamba dan rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman. Oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi segala sesuatu yang penting yang dianugerahkan untuk hidup yang saleh itu tidak akan kita miliki sebelum kita memiliki pengenalan yang benar akan siapakah Yesus. Pengenalan yang benar akan siapakah Yesus dikatakan kalimat selanjutnya, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Yang sudah memanggil kita, yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah membebaskan dan memerdekakan kita dari dosa dan dari hukum dosa. Dilahirkan baru, itu syarat pertama. Itu dasar pertama. Itu tahapan pertama. Dan di situ dikatakan dengan kami memperoleh iman. Artinya dilahirkan baru itu adalah anugerah. Dilahirkan baru itu adalah kasih karunia. Bukan karena perbuatan kita. Bukan karena kita rajin ke gereja. Bukan karena kita rajin ke PDPA. Bukan karena kita rajin memberi. Bukan apapun pekerjaan baik yang pernah kita lakukan. Tetapi itu adalah anugerah. Pemberian cuma-cuma. Yang tidak bisa diberikan dan dikerjakan oleh siapapun kecuali melalui Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan Roma pasal 8 ayat 29 sampai ayat yang ke-30 ya, supaya ini bisa menjadi jelas juga bagi kita. Saya baca Roma 8 ayat 29 sampai 30.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Ini bicara soal predestinasi. Di dalam kemahatauan Allah, keselamatan itu sudah dirancang dari sejak kita belum ada. Ya. Dikatakan di sini semua orang yang dipilihnya dari semula sebelum ada, ya. Itu ditentukannya. Nah, semua orang yang sudah dipilihnya itu, semua orang yang sudah ditentukannya itu, kemudian dialah orang yang dipanggil. Dipanggil itu lewat bagaimana? Bisa dipanggil kalau misalnya ibu datang di KKR Persekutuan Ibu Lydia, atau ibu-ibu dilayani secara pribadi. Sudah ditentukan dari Allah. Cuman kemudian kita bertemu dengan Yesus itu pada waktu kita dipanggil, pada waktu kita merespon firman Tuhan, pada waktu kita merespon Injil, pada waktu kita membuka hati. Mereka yang dipanggil itulah kemudian dialah yang dibenarkannya. Jadi kalau kita di sini, saya contohnya, orang yang dipanggil dan dibenarkan adalah orang yang memang dari sejak semula, dari kekekalan sudah dipilih dan ditentukan oleh Allah. Luar biasa enggak itu? Dan kapan saya dipanggil? Kapan saya ketemu dengan apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan itu? Waktu saya umur 21 tahun 81. Disitulah saya dipanggil dan dibenarkan oleh Allah. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, penting sekali status kita dilahirkan baru. Kalau kadang-kadang kan orang agak alergi dengan istilah. Tapi jangan salah, Petrus menuliskannya jelas sekali. Pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah, 1 Petrus ya, bukan 2 Petrus. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Bahasa itu yang dipakai. Sama seperti Nikodemus. Bagaimana saya yang sudah tua ini mungkin masuk ke dalam rahim ibuku? Tapi itulah pertemuan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Dalam masa usia bukan belasan, bukan remaja. Tapi dalam usia dewasa. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau orang tidak jelas status rohaninya, kalau tidak jelas lahir barunya, jangan berharap bertumbuh. Jangan berharap ada tahapan pertumbuhan iman, tidak akan pernah terjadi. Tapi nanti kita lihat kalau orang sudah sungguh-sungguh menyatakan bahwa dia adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kebalikannya dia tidak bertumbuh, bisa dipertanyakan. Karena seperti yang saya katakan tadi, orang yang sudah dilahirkan baru tidak ada yang stuck. Ini ibu-ibu hampir semua ya punya anak ya, hampir semua ya. Kalau anaknya lahir kemudian nggak bisa belajar duduk, belajar merangkak, belajar berdiri, belajar berjalan, sekarang lari-lari, udah ada yang menikah, punya cucu dan segala macam. Ada nggak sesudah lahir itu proses pertumbuhannya? Ada. Hampir sama, tidak terlalu sulit untuk mengertinya. Jadi kalau orang lahir secara fisik pasti ada pertumbuhannya. Kalau dia bertumbuhnya tidak sehat berarti ada sesuatu. Ya. Ada cacatnya. Sama juga. Kalau kita sudah dilahirkan baru secara rohani, tidak ada pertumbuhannya berarti ada cacatnya. Enggak saya yang bilang ya, ibu-ibu yang bilang.
Supaya kita bisa lihat diri kita sendiri. Saya masih di mana ini sekarang? Ya. Tanda-tanda sederhana dari orang yang sudah lahir baru, saya sudah terus berulang kali mengingatkan, dan itu bisa recheck kepada diri kita sendiri. Orang-orang yang sudah dilahirkan baru, tanda-tanda sederhananya gampang. Yang pertama, dia akan mulai membangun komunikasi dengan Tuhan melalui saat teduhnya, melalui hubungan pribadinya dengan Tuhan. Bukan hanya berdoa ya, ingat harus terjadi hubungan dua arah. Saya bicara dengan Tuhan, Tuhan bicara dengan kita. Kasih dong kesempatan. Kalau kita aja mau bicara bla 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 bla, kita mau tahu apa yang kita jalani. Karena standar kebenaran itu adalah Alkitab. Maka ketika Tuhan berbicara kepada kita melalui membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendengar khotbah, baru terjadi hubungan dua arah. Ada waktunya saya yang bicara dengan Tuhan, tapi jangan salah. Ada waktunya Tuhan yang bicara dengan kita. Tuhan bicara apa ya dengan aku pagi ini? Itu tanda-tanda sederhana. Yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda sederhana, kalau dia sudah baik hubungan pribadinya, pasti dia gini. Pengalaman memimpin kelompok kecil. Apakah itu manggil kakak, apakah manggil ibu. Aku gak ngerti loh apa yang kubaca saat teduh. Apa artinya pun gak ngerti, apalagi perjanjian lama, bingung aku. Nah kalau udah seperti itu, kemudian apa yang muncul di dalam hatinya? Kak, Bu, aku rindu belajar firman Tuhan. Melalui apa? KTB, kelompok kecil, pemuritan. Jadi orang yang sudah dilahirkan baru, yang pertama tanda-tanda sederhananya, dia akan memulai membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan. Yang kedua, karena dia semakin rindu untuk mengerti firman Tuhan, pasti dia bilang, Ibu Ruth, aku rindulah untuk masuk pemuritan. Itu tanda-tanda sederhana. Tanda-tanda sederhana yang ketiga, dia rindu ada dalam persekutuan orang percaya. Persekutuan orang percaya itu maksudnya banyak seperti ini ya. Apakah melalui persekutuan Ibu Lydia, persekutuan Ibu Maria, termasuk juga rindu untuk beribadah di gereja. Arti jemaat tahu ya, jemaat itu adalah persekutuan orang-orang percaya. Itu tanda-tanda yang ketiga, yang sederhana aja ini. Tanda-tanda yang keempat, orang yang sudah dilahirkan baru, dia pasti mau bersaksi. Menyaksikan pengalaman rohaninya, bertemu dengan Yesus. Menyaksikan sukacita, kebahagiaan yang tadi dinyatakan itu luar biasa ketika aku bertemu dengan Yesus. Itu pasti rindu disaksikannya. 4 tanda-tanda sederhana. Coba kita koreksi diri kita, adakah keempat itu ada di dalam kita? Supaya betul bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dilahirkan baru. Karena nanti tidak mungkin kita bisa bertumbuh juga kalau kita tidak mengerti firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sementara waktu kita baca firman Tuhan kita nggak tahu apa-apa. Dari mana mungkin timbul imannya? Nggak mungkin. Ketika kita mendengar, ketika kita mengerti, ketika kita memahami, barulah kemudian muncul iman betul ya firman Tuhan itu. Itu tahapan yang pertama, dilahirkan baru. Yang kedua, tahapan yang kedua, ayat 4 sampai ayat yang ke-7, berbicara tentang pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Nah ini tadi, ya. Yang pertama itu tadi ya, kalau dia belum dilahirkan baru, jangan berharap bertumbuh. Yang kedua, pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 4 dikatakan dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian. Dalam bahasa yang lain, supaya kamu menjadi orang yang bisa memancarkan kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kodrat bahasa Yunaninya itu pusis, ya.
Saya coba cari, arti pusis itu adalah natur. Natur ilahi, sifat-sifat ilahi. Itu artinya kodrat di sini. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau dikatakan kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, kita mengambil bagian dalam sifat-sifat dasar Allah. Masih ingat Roma 8 yang saya baca tadi? Bahwa kita ditentukan, dipilih dari semula, ditentukan dari semula untuk apa? Untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Itu tujuannya. Ya. Bahkan kalau kita baca dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat, saya baca ya untuk kita. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan hanya berpikir kalau kita sudah ditentukan dari semula dan kemudian menjadi nyata ketika kita dipanggil dan dibenarkan. Jangan hanya berpikir soal sorga. Sorga yes. Karena itu adalah janjinya. Tidak mungkin itu dibatalkannya. Bagi setiap orang yang percaya bahwa Yesus sudah mati karena semua dosa-dosa dan kesalahan kita, dikuburkan bersama dengan semua dosa-dosa kita, bangkit pada hari yang ketiga memberikan pengharapan baru, yaitu hidup yang kekal. Bukan hanya berbicara soal sorga, tapi berbicara soal proses setelah kita menjadi anak, setelah kita dibenarkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tujuannya adalah supaya kita kudus dan tak bercacat, menjadi serupa dengan gambaran Allah, menjadi serupa dengan sifat-sifat Allah, menjadi serupa dengan kodrat ilahi. Loh terus gimana ini aku kak? Aku kayaknya waduh, waktu aku belum ketemu Yesus, aku ini adalah orang yang luar biasa sombongnya, orang yang luar biasa pemarahnya, orang yang luar biasa pelitnya, orang yang luar biasa pendendamnya. Menjadi serupa dengan gambaran Allah. Jadi makanya saya bilang tadi, gak mudah kalau untuk dilahirkan baru. Aduh surga, terima kasih Tuhan. Maunya waktu kita terima Yesus, kayak bapakku kali ya, bapakku mendiang ya. 16 tahun didoakan, Tuhan terserah menurutmu. Tapi kalau telingaku tidak mendengar bahwa bapakku itu bertobat, butuh Yesus, terima Yesus di dalam hidupnya, aku gak akan percaya kalau dia membuka hati untuk Tuhan. Ya betul lah. Ya. Dengan cara apa saja, betul dibuat Tuhan caranya. Tabrakan, cuman 1 malam, ya. Tapi jam 2 pagi bapakku datang. Ya, maksudnya bicara lah, karena kami menjaga dia di rumah sakit. Inang, tolonglah dulu, ceritakanlah apa yang pernah kau ceritakan tentang Tuhan Yesus itu. Kayak mananya kita manusia ini kalau sudah mati. Waduh, kesempatan luar biasa, meskipun mata masih bengkak-bengkak ya, karena dia sudah luar biasa, darah udah keluar dari mana-mana, rasanya udah gak mungkin lah lagi dia hidup. Tapi Tuhan kasih kesempatan di jam 2 pagi. Setelah kami ngobrol, saya tantang dia untuk terima Yesus setelah saya ceritakan siapa Yesus dan apa yang sudah dilakukan Yesus bagi dia. Jadi Bapak mau terima Yesus sekarang? Biasalah ya, si tua nautusan ya, bendahara yang dipercaya orang, gak pernah diganti dia jadi bendahara sampai dia mati. Nah, ya, jadi dia orang yang memang dari segi hidupnya jujur, orangnya baik luar biasa. Itu cinta pertamaku. Dan pada akhirnya jam 8 pagi aku pulang mau ngambil ganti pakaiannya, udah ditelepon bapak udah meninggal. Jadi gak berjuang untuk pertumbuhannya toh? Berjuang gak untuk pertumbuhannya? Gak ada. Tapi itulah Tuhan itu ya. Mungkin dalam hati Tuhan itu, ini kalau dikasih lagi kesempatan hidup ini, jatuh bangun terus ini, gak bertumbuh ini dalam imannya, udahlah aku ambil aja. Jadi kita masih dikasih kesempatan, tapi berat, tidak mudah.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup dalam kodrat ilahi berarti memiliki sifat-sifat dasar Allah. Bagi Petrus itu penting sekali. Coba kita perhatikan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada masa kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu. Sebab bagi Petrus penting sekali ya, menjadi serupa dengan kodrat ilahi. Sifat dasar Allah antara lain itu adalah bicara soal kekudusan. Coba kita tanya kepada diri kita sendiri, dari tadi pagi bangun sampai sore ini, kira-kira apa yang udah kita lakukan? Marah-marah, maki orang, WA orang dengan bahasa yang tidak membangun, apalagi? Apa yang kita lakukan sepanjang hari ini? Benarkah kita sedang berjuang? Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Mengambil bagian dalam sifat ilahi, sama seperti yang kita katakan tadi, artinya perubahan karakter harus nampak buktinya, dan itu terus menerus. Jangan sehari sepertinya kalau dalam persekutuan ini kita kan aduh baik kali, shalom, apa kabar gitu kan. Nanti malam datang telepon, halo, ditelepon dari sana, kring. Halo, siapa ini? Bingung juga ya. Saya kalau udah nelpon orangnya bilang begitu, saya bilang, shalom bu, shalom dek, gitulah saya. Akhirnya dia bingung sendiri. Ya kan, apalagi yang nelpon itu orang yang baru menyakiti hati kita. Atau tidak menyakiti hati kita baru, tapi yang sudah lama mungkin kita gak suka. Tiba-tiba dia butuh pertolongan, kemudian dia nelpon, langsung kita jawab apa? Halo, siapa ini? Mau apa? Ya Tuhan. Bingung ya? Bingung gak sih? Loh gak ada yang berani jawab, ini kayaknya gitu semua ini kita ini. Gak ada alasan. Ya aku kembali lagi capek lagi ini. Masa sih ya? Lagi capek masa terus Yesusnya di mana? Apa Yesusnya keluar main-main? Roh Kudusnya keluar main-main? Ingat loh, Roh Kudus itu adalah materai yang tidak keluar masuk. Tugasnya apa? Mengingatkan kita, menasehati kita, menyadarkan kita. Itu tugasnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang lahir pasti ada pertumbuhannya. Dan untuk pertumbuhan dibutuhkan makanan rohani yang sehat. Itu juga diajarkan oleh Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 2 dikatakan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu dan yang murni dan yang rohani. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Kalau bayi itu selalu rindu kali untuk apa ya? ASI, ya, selalu rindu. Yang murni, bukan susu buatan. Sama, kalau kita baru dilahirkan, kita harus punya kerinduan akan air. Susu yang murni dan yang rohani itu apa itu? Firman Tuhan. Supaya kita bisa bertumbuh dengan sehat, makanan rohani kita itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan dan kehidupan doa kita. Sama seperti dampak dari orang yang sudah dilahirkan baru. Bicara soal dampak yang sederhana tadi. Pasti dia rindu. Dan kemudian dia pasti menunjukkan buah keselamatan yang sudah ada seharusnya nampak kalau dia orang yang sudah dilahirkan baru. Saudara, pertumbuhan rohani itu berbicara
tentang pemahaman dan pengetahuan firman Tuhan. Dan juga berbicara tentang pemahaman perubahan-perubahan karakter. Artinya harus ada keseimbangan. Jangan banyak belajar firman Tuhan, tapi berubahnya karakternya, kebiasaannya cuma sedikit. Kalau sudah banyak belajar firman Tuhan, banyaklah berubahnya. Terus nanti kita bilang, udahlah kalau kayak gitu gak usahlah datang ke persekutuan Ibu Lydia, biar gak usah banyak belajarnya. Rugi ibu-ibu. Karena tadi standarnya, apa standarnya? Yang mau dicapai apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Serupa dengan gambar Allah. Itu yang diberikan oleh Tuhan. Jadi memang standarnya itu tinggi sekali. Serupa dengan gambaran Allah. Serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Karena setelah kita jatuh ke dalam dosa, gambar Allah di dalam kita itu rusak total. Bicara soal kasih, bicara soal kesetiaan, bicara soal kebaikan, bicara soal apa lagi? Kekudusan, itu rusak total. Tetapi setelah kita bertemu dengan Yesus, itu adalah titik balik untuk memperbaiki gambar Allah yang rusak total itu tadi. Waktunya sampai kapan? Sampai kita mati. Tahu kapan kita mati enggak? Kalau tahu lumayan juga ya. Diatan kan gitu ya. Ah udahlah sikit-sikit lah ya, sikit-sikit gitu kan. Liling naik dope Mateo. Enggak ada yang tahu. Sekarang sih nggak pernah lagi dinyanyikan. Dulu ada lagu kita ya, dikit demi sedikit, setiap hari, setiap sifat, Yesus setiap hari, setiap sifat loh. Coba itu nyanyikan terus. Lagu-lagu yang artinya secara rohani, secara teologi, secara firman Tuhan punya makna yang cukup dalam. Setiap hari, setiap sifat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, harus ada keseimbangan. Pemahaman dan pengetahuan akan firman Tuhan harus diikuti dengan aplikasi praktis perubahan-perubahan hidup. Filipi 2 ayat yang ke-12, bisa satu orang membaca? Yang kuat ya bacanya, Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Garis bawahi, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan untuk mencapai keselamatan itu sudah kita miliki, tapi kerjakanlah kehidupan keselamatan itu sesuai dengan standar firman Tuhan, sesuai dengan standar Allah, sesuai dengan standar ilahi. Itu standarnya. Bukan lihat sayanya, bukan lihat bapak-bapak rohani, siapapun pasti ada kelemahannya. Tetapi standarnya adalah Kristus dan firman-Nya. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Seakan-akan Yesus akan datang besok. Sulit sekali orang di dalam tahap pertumbuhan ini. Pertumbuhan dan kedewasaan rohani sulit sekali. Apalagi dia punya karakter-karakter hasian ya, yang sangat dihasiani, yang sangat disayangi. Rasanya ini janganlah berubah. Kok ada pula ya karakter yang bertentangan dengan firman Tuhan harus disayangi, agak bingung juga ya kan.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itu kita mau lihat apa saja yang diharapkan mengalami pertumbuhan. Dasarnya sudah ada belum? Sudah ya? Dasarnya apa? Iman. Nah saudara, apa aja yang perlu ditambahkan? Apa saja buah dari iman itu? Apa saja yang harus ditambahkan kepada iman itu? Yang pertama bicara soal kebajikan. Yang kedua pengetahuan. Yang ketiga penguasaan diri. Yang keempat ketekunan. Yang kelima kesalehan. Yang keenam kasih akan saudara-saudara. Yang ketujuh kasih akan semua orang dari ayat 5 sampai ayat 7. Itu bukan satu-satu dikerjakan, kebajikan dulu, baru nanti pengetahuan, baru nanti penguasaan diri. No, itu secara simultan, harus bergerak bersama-sama. Semuanya harus mengalami perubahan. Dalam kebajikanmu, pengetahuanmu, penguasaan dirimu, ketekunanmu, kesalehanmu, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Sama itu sama seperti Galatia 5 ayat 22. Buah roh itu adalah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kemurahan, kebaikan, kemurahan, penguasaan diri, kelemah lembutan. Ada 9 segi, sama. Itu harus ditambahkan kepada iman. Harus bisa melakukan perubahan-perubahan. Bagaimana bicara soal kebajikan kita? Kebajikan sama dengan kebaikan. Ya, salah satu segi buah roh yang ditulis oleh Paulus. Bisa nggak orang bilang kita baik? Baik kali loh ibu itu. Baik kali loh Inang itu. Baik kali ya di gereja, di lingkungan, di Parsautaon, di Parmargaon, baiklah pokoknya Inang itu. Janganlah sampai bilang, judes sekali loh ibu itu. Waduh, udah bahaya kita ini. Ya kan? Kasar kali loh dia kalau bicara. Waduh, udah mulai lagi. Ya. Ya saya nggak tahu lah ya, sering kali orang yang kalau sekarang kan yang bicara jari, ya jari. Lebih bagus lah memang orang nggak punya HP, nggak punya Android nong. Yang punya Android ini banyak dosanya nong. Saya bingung ya, orang apa namanya meng-WA orang aja bisa ngomongnya judes gitu ya. Memaki lewat WA, meluapkan amarah. Aduh, kalau itu anak Tuhan masih begitu, pusing lah, pusing. Saudara harus ditambahkan kepada iman itu. Harus ditambah selain kebajikan apa tadi katanya? Pengetahuan. Baik itu pengetahuan yang berbicara tentang firman Tuhan maupun pengetahuan-pengetahuan yang bisa membangun secara rohani. Harus ditambahkan. Artinya jangan malas belajar, jangan malas mendengar. Jangan malas membaca. Apalagi yang harus ditambahkan? Ketekunan. Penguasaan diri. Yang ketiga penguasaan diri. Wah inilah yang penguasaan diri nih kayaknya ya. Orang susah menguasai dirinya. Tapi itu tuntutan. Termasuk dituliskan oleh Paulus dalam Galatia 5 ayat 22-23. Penguasaan diri. Kalau udah gak suka aja atau kalau ada misalnya ada pertemuan. Ada aja yang gak klik dengan hati kita. Waduh udah langsung merespon ya. Marah. Coba baca di kitab Amsal. Kalau kita bisa menahan diri, itu menghindari pertengkaran. Banyaklah belajar, termasuk belajar. Kalau butuh apa ya, orang berhikmat, berkata-kata, berbijaksana,
banyaklah belajar dan berulang-ulang saudara belajar baca kitab Amsal itu. Banyak sekali kita dididik di situ. Penguasaan diri, baru kemudian bicara soal ketekunan. Kalau petani itu nggak tekun, bisa dia nggak menghasilkan panen, ya. Bukan hanya panen, dicari-carinya itu mana ini ada rumput yang ini enggak. Kalau ada ininya, kalau bisa disemprot. Dia tekun sekali mengerjakannya, nggak kenal panas, nggak kenal hujan. Bagaimanalah supaya hasilnya ini memuaskan. Tapi kalau dia nggak tekun, bisa nggak dia dapat hasil yang memuaskan? Nggak bisa. Sama juga dengan kita. Kalau kita nggak tekun berdoa, kalau kita nggak tekun belajar firman Tuhan, kalau nggak kita tekun ada dalam persekutuan orang percaya, mau jadi apa kita? Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, dunia tidak akan menjanjikan apapun. Dunia tidak akan menjanjikan apapun. Kalau sekarang BBM naik, semua bergejolak. Saya udah katakan tadi, belum tentu minggu depan, bulan depan, tahun depan bisa lebih bahaya lagi, bisa lebih besar lagi. Tapi apa kata firman Tuhan? Meskipun dunia berubah, meskipun semuanya berubah, tapi aku, kasihku, kesetiaanku tidak akan pernah berubah. Dari mana kita tahu itu? Bagaimana iman kita percaya kepada apa yang dikatakan kalau kita tidak baca? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika dia menyatakan itu baru kita, oh betul. Untuk apa aku susah kali di dunia ini? Hiduplah dengan apa yang ada. Jangan dicari-cari yang gak ada. Kita masalahnya gak ada pun kita cari-cari ya. Gak mampu pun mencari juga. Itu bingungnya di situ. Saudara, setelah ketekunan apa? Yang kelima, kesalehan. Kesalehan tentu berbicara tentang apa? Tentang kehidupan beriman. Bicara soal kesetiaan, bicara soal ketaatan kepada firman Tuhan, bicara soal kesungguhan. Baru kemudian kasih akan saudara-saudara. Kasih akan saudara-saudara itu bukan kasih untuk satu orang ya. Saudara-saudara bisa banyak. Saudara dalam anggota keluarga kita, dari pihak suami, dari pihak istri, saudara-saudara satu gereja, saudara-saudara satu persekutuan orang percaya, baru pada akhirnya kasih akan semua orang. Itu harus ditambahkan kepada iman itu tadi. Iman aja tidak cukup, dibutuhkan pertumbuhan, dibutuhkan pendewasaan melalui semua proses ini tadi. Ketika kita menambahkan kepada iman itu secara bersama-sama. Bahkan dikatakan ayat yang kelima itu, coba perhatikan ibu-ibu, katanya ada triple itu kalau menurut saya ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Kalau dikatakan justru karena itu kamu harus menambahkan kepada imanmu, bisa enggak? Bisa enggak? Enggak harus ada sungguh-sungguh dan berusahanya, bisa enggak? Berarti ada 3 kali penekanan ini kan. Sudah harus bersungguh-sungguh, berusaha lagi. Artinya itu harus berjuang sungguh. Melawan segala kedagingan kita ini, melawan segala karakter yang sudah bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kebaikan, kemurahan, penguasaan diri, kelemah lembutan. Di sinilah kita bicara soal apa? Kebajikan, ketekunan, pengetahuan. Harus ditambahkan kepada iman itu. Jangan orang tahu kita hanya dari KTP, oh orang Kristennya dia. Ditahu dari gereja, oh iya dia anggota jemaat gereja kami. Tapi cobalah orang melihat dari buah iman kita. Orang yang sudah percaya kepada Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
pun menekankan harus ada perubahan, harus ada buah iman. Dan pada akhirnya Paulus katakan dalam Galatia 5 ayat 24, dia katakan seperti ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ia telah loh di sini, bukan akan. Coba luar biasanya. Jadi kalau dikatakan ia telah menyalibkan daging, sementara kita melihat diri kita sendiri, oh belum loh kayaknya. Aku masih di sini nih sekarang. Sifatku yang ini masih nempel ini sama aku. Berarti aku belum, Tuhan tolong saya. Perjuangannya itu harus lebih dan lebih lagi untuk menunjukkan bahwa kita ada dalam proses pertumbuhan, proses pendewasaan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Itu tahapan kedua. Tahapan yang ketiga kalau kita lihat dari ayat 8 sampai ayat ke-10. Wah, ini ayat 8 sampai ayat 10 ini agak keras juga ini bicara ya. Ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Semuanya itu berarti yang ke-7 tadi ya. 7 tadi. Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara, dan kasih akan semua orang. Apabila semua itu ada padamu dengan, aduh ngeri kali kata-kata ini, berlimpah-limpah loh. Bayangkanlah itu, berlimpah-limpah. Kalau berlimpah-limpah itu sudah melebihi batas normal. Sudah lebih daripada apa yang seharusnya, kan gitu ya. Berlimpah-limpah. Kalau air di gelas, kalau penuh berarti cuma sampai batasan gelasnya. Kalau sudah berlimpah itu keluar. Artinya sudah dinikmati oleh banyak orang. Itu maksudnya dia berlimpah-limpah. Sudah dinikmati orang kebajikan kita, sudah dinikmati orang pengetahuan yang kita miliki, sudah dinikmati orang ketekunan kita, sudah dinikmati orang penguasaan diri kita, sudah dinikmati orang kesalehan kita, sudah dinikmati orang kasih akan saudara-saudara yang kita praktekkan, sudah dinikmati orang kasih akan semua orang yang kita praktekkan. Berlimpah-limpah. Benarkah kita sudah ada di situ? Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Kristus Yesus. Saudara, yang ketiga berbicara tentang ketaatan dan kesetiaan. Ayat 9 dikatakan, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ayat 10, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Diulangi lagi. Sama dengan ayat 5 tadi. Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya. Bicara soal ketaatan dan kesetiaan. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah loh. Bukan hanya dibikin kamu tidak akan tersandung, enggak. Kamu tidak akan pernah, luar biasa ini. Ya. Jadi tuntutannya itu cukup tinggi. Standar yang mau dicapai itu cukup tinggi. Jangan berleha-leha seperti apa yang kita mau. Jangan merasa kita sudah baik. Jangan merasa kita sudah cukup setia. Jangan merasa kita sudah sampai kepada level yang Tuhan harapkan. Berlimpah-limpah sudah dinikmati orang. Dan dikatakan di sini, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah saudara, yang paling sedih kalau kita tidak melakukannya, kita lupa dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Kita lupa dengan dosa-dosa kita yang sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Kita lupa kalau Yesus itu disiksa karena kita. Dia itu disalibkan karena kita. Dia itu mati karena kita. Lupa kita dengan pengorbanan Yesus itu. Sehingga kita terlalu berleha-leha dengan hidup keselamatan yang sudah dianugerahkan. Terlalu main-main dengan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Tidak belajar, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara, di mana posisi kita?
Di mana ketaatan dan kesetiaan kita sampai pada saat ini? Kalau enggak, katanya kita buta. Saudara, kalau buta itu berarti nggak bisa melihat. Picik, kalau picik berarti kita tidak bisa mengerti. Mau kita dibilang orang-orang picik? Mau kita dibilang orang-orang buta? Kalau enggak, ayo kita sama-sama bertobat. Tidak mengingat lagi katanya di sini. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu. Dahulu itu maksudnya waktu dia masih belum dilahirkan baru. Lupa dia dengan semua. Kalau bukan karena darah Yesus yang tertumpah di Bukit Golgota, tidak mungkin dia pindah dari maut kepada hidup. Tidak mungkin dia pindah dari neraka ke surga. Tidak mungkin dia ada dalam kegelapan pindah kepada terangnya yang ajaib. Tidak mungkin. Ingatlah, ketika kita ada di sini, itu hanya karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya penulis Ibrani pasal 12 menyatakan. Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga dinyatakan demikian. Ingatlah selalu akan dia. Dia di sini huruf besar. Ingatlah selalu akan Kristus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Artinya, kalaupun di dalam proses pertumbuhan yang begitu banyak perjuangannya, kita kemudian harus menderita, ingatlah selalu akan Kristus. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa oleh karena saya dan saudara. Dia yang seharusnya tidak dihukum, dia dihukum karena saya dan saudara. Supaya kita menjadi serupa dengan gambar Allah. Supaya kita bisa menjadi serupa dengan kodrat, natur, sifat-sifat dasar Allah. Kudus, tak bercacat di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Gak gampang ya. Gak gampang. Butuh perjuangan yang keras. Kalau untuk hidup kita berjuangnya luar biasa, ya. Untuk hidup, apalagi kalau kita lihat kalau orang Batak jempol lah ya, kalau memperjuangkan keluarga dan anak-anak, mau cari apapun dia butut-butut dari mulai pagi sampai malam baru pulang. Pagi kadang-kadang saya bangun saat teduh 4:30, saya kan di lantai 3. Ada di depan itu hotel, Inang itu sama anaknya naik becak mesin. Udah di situ mengorek-ngorek sampah, tempat sampah ini, ya. Bayangkanlah itu 4:30 pagi dia udah di situ. Kadang-kadang enggak 4:30 pagi, takut dia terkejar sama yang lain. Jam 1, jam 2 dia udah di situ, nanti jam 2 pagi. Saya kadang-kadang gini, Tuhan Yesus, untuk hidup yang hanya sementara. Ya, sementara lah. Sementara gak hidup ini? Sementara. Bukan kita bilang gak boleh gitu, Nang. Boleh, bagus. Tapi kalau kehidupan rohaninya nol, kira-kira kemana tujuannya? Semua harus dipertanggungjawabkan hidup ini. Gak ada satupun yang bisa lepas dari tanggung jawab kita kepada Tuhan nanti pada akhirnya. Ketaatan dan kesetiaan kita. Sejauh mana kita ketika mendengar firman Tuhan hari ini, kita bilang, ya Tuhan, aku mau bertobat. Kita mendengarkan firman Tuhan yang ini, ya Tuhan, tolong aku supaya aku berubah. Mendengar firman Tuhan yang ini, ya Tuhan, tolong aku supaya aku berubah. Ketika orang dilahirkan baru, ingat selalu, jangan lupa, ingat selalu. Pemberian pertama itu apa? Materai Roh Kudus. Kenapa sih duluan itu yang dikasih? Yang pertama itu menjadi jaminan, tanda sah bahwa Betty Syanipar ini adalah miliknya Allah. Itu yang paling penting, nomor 1. Tapi kenapa dia juga dikasih? Menolong kita, mengingatkan kita
mengajar kita tentang segala sesuatu. Karena kita tidak mungkin sendiri. Ada aja Roh Kudus, kadang-kadang kita gak peduli dengan suara Roh Kudus. Apalagi tidak diberikan materi Roh Kudus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tahapan yang ketiga, ketaatan dan kesetiaan kita. Artinya harus terus menerus. Terus menerus. Dan yang terakhir, ini ayat 11 mau semua lah ya, gak mungkin gak mau ya kan. Ayat 11 dikatakan apa? Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tahapan yang terakhir tentunya, kepastian sorga yang kekal. Tapi kalau perhatikan, kalau baca ayat 11 ini, seakan-akan kalau kita nggak memiliki buah yang ditambahkan kepada atau hasil iman itu yang 7 tadi, kayaknya kita nggak bisa loh punya keyakinan yang penuh masuk surga. Maksudnya apa itu? Artinya kita meyakinkan diri kita sendiri kalau kita sudah membuktikan bahwa kita adalah warga kerajaan surga yang menunjukkan buahnya dalam proses pertumbuhan dan pendewasaan rohani selama perjalanan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba mari kita lihat kepada diri kita sendiri. Sudah benarkah tahapan pertumbuhan iman yang kita miliki? Di mana sekarang posisi kita? Kalau sudah dilahirkan baru, berarti yang harus diperjuangkan. Memang di sini pun yang harus diperjuangkan kan mulai ayat 5 itu ya. Justru karena itu harus bersungguh-sungguh. Itu ya. Menambahkan sifat-sifat yang baru tadi dalam iman yang sudah kita miliki. Perjuangannya di dalam pertumbuhan itu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Dengan pertolongan Roh Kudus yang sudah dimateraikan di dalam kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukurlah ada waktu ini. Bersyukur juga untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Sehingga kita setiap kali bisa mengenali diri kita. Saya sekarang ada di posisi yang mana? Saya sekarang dalam perjalanan iman saya udah sampai di mana? Saya harus berjuang lagi, berjuang lagi, berjuang lagi. Saya tidak akan puas sampai di sini. Tapi saya akan berjuang sungguh-sungguh seperti yang Tuhan maksudkan. Seperti yang firman Tuhan harapkan. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dalam kasihnya, dalam kekudusannya, dalam kebenarannya, dalam kesetiaannya, dalam pengorbanannya, dalam semua sifat-sifat Allah. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita baca, kita dengar pada sore menjelang malam hari ini, boleh membawa sesuatu yang baru, perubahan yang baru, meningkatkan kualitas hubungan pribadi dengan Tuhan. Meningkatkan kecintaan kita kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada kehidupan doa, kepada perjuangan untuk melakukan perubahan-perubahan seperti yang Tuhan harapkan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menutup dalam doa, mari saudara-saudara merenungkan ulang firman Tuhan yang sudah kita dengar.